Halo, halo. Sampeyan rungokno aku ngomong dhisik ah. Mas, iki bisa tahu curhatnya sampean ka lho. Yang mana? Sing curhat aku sing majikan sing di PAP kon bayar denda 5.000 apa tak cancel. Dapat saiki giliran kisah wis medun dhek ngentel aku. Ya enggak apa-apa. Visa turun terus di cancel. Nah, sampean posisi di mana nih? Aku posisi masih di luar. Belum giliran mau masuk dia nggak mau. Sampean break interminate finish? Finish. Ya ganti majikan lagi loh. Gampang loh. Iku jadwal di interminate apa piye? Ya enggak, cancel. Oh, cancel iya, proses. Iya. Visa sampean sudah mudun kan? Wes. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ya agent aja tahu. Terus agent jawabannya piye? Agent kan nelpon majikan katanya gini, pembantumu sekarang tidak bisa masuk. Gimana? Aku nggak mau dia terus dia kayak gitu. Ya wis, terus kata agent gimana kesampean? Sampean iku digolekno majikan apa dijarno ngono lho maksude. Ya dekne nggak solusi, ya kon golek majikan meneh. Nah ya wis lho. Nah sampean golek majikan endi? Tapi kok karo agentku dikongkon kan kok njaluk denda 5.000 yang ora ngono. Sampean dikongkon njaluk. Iya. Yo gak apa-apa ngomong ae. Kamu lo ngensel sepihak. Sebenarnya di dalam aturan nggak ada. Agentnya sih nggak mau rugi karena sang biaya proses toh. Terus majikan minta uang kembali kali. Kelihatannya ke agent. Nah ini agentnya kan rugi. Terus sampean dikongkon njaluk. Halo? Tapi itu majikan kira-kira nggak ya, Bray? Ya sampean ngomong aja, kamu tuh kok tiba-tiba ngensel. Kamu buang waktu saya. Iya mulai aku bisa apa ngensel dek nih jalur denda. Tapi giliran bisa medun dek ngensel. Ya sudah, ngomong aja. Kalau Hongkong kan terus terang, tapi kalau dalam peraturan nggak bisa seperti itu. Siapapun ngensel tidak ada masalah. Iya. Nggak ngomong sama agent. Ya tetap ngomong aja, sampean tetap ngomong. Nggak masalah 5.000, saya tanya. Agent ada solusi nggak nyariin sampean majikan atau sampean punya majikan lain, pindah ke agent lain atau bagaimana? Ya sekarang dalam proses mencari, Mas. Ya ada solusi kan berarti. Sampean finish loh. Kalau finish visamu tanggal habis loh. Lo finish aku. Loh lah ya rungokno aku. Finish itu tanggal terakhir visamu udah habis. Jadi kamu harus extend. Kalau ada majikan baru bisa extend. Sekarang ada majikan baru belum. Nah, tapi kalau hari ini dia ngensel visa yang sudah turun, artinya dirimu cuma dapat 14 hari. Anggap kan? Itu bukan cancel karena visa sudah turun. Iya. Tapi yang penting laporan cancelnya kan majikan yang cancel. Alasannya dirimu tahu nggak? Dirimu tahu nggak alasannya apa? Ya dia nggak ngasih alasan, katanya nggak punya uang. Duh. Katanya nggak punya uang. Alasannya gitu. Nah ya surat terminate kontraknya itu loh kan harusnya dia nulis. Mbok baca apa enggak? Sampean punya apa enggak? Pegang apa enggak? Ya itu ya belum, Mas. Soalnya kemarin tuh aku disuruh ke agent, terus tiba-tiba agent bilang kayak gitu. Terus aku telepon majikan alasannya nggak punya uang. Oke, sudah kita nggak bermasalahan, tapi setidaknya terminate kontrak itu setiap putus kontrak itu sampean punya dan sampean baca, ya. Iya. Dan visa udah turun ya, harusnya kerja sampean. Iya. Sampean belum masuk kerja tapi ya sudah, dia interminate. Kalau udah interminate visa turun, sempat bekerja nggak sampean di sana. Kalau sampean sudah sempat bekerja harusnya ya 1 bulan gaji Tapi kalau sampean belum sempat bekerja terus belum medikal ya tergantung wis tinggal ngomong aja. Yang penting kan sampean udah cari majikan lagi. Dengan majikan lama diselesaikan. Mau kurang jelas selesainya kalau agent tidak bisa memperjelas ya kelebor.
Iya. Sampean kan bisa nuntut visa udah turun, sampean bisa nuntut gaji sebulan ngono ae kan. 5.000 itu kan kamu gaji aku sebulan karena kamu visaku udah turun loh. Tapi kan belum kerja ke majikan, jadi belum bisa dihitung. Tapi nggak apa-apa. Kalau sampean mau lapor ke labor, lapor nggak apa-apa. Halo? Lapor ke KJRI juga nggak apa-apa. KJRI kan bisa blacklist majikan. Iya. Ya nek sampean pengin nerusno gegeran lo ya. Nek pengin nerusno kalau pengin ngelanjutin itu dalam keributan. Tapi nek sampean ala ya wis lah golek majikan mana mau mendas ngurusi wong siji, nah lanjut kan ngono to. Bebas, terserah sampean, terserah sampean. Aku iki nek kon ngompori ngejak padu paling seneng. Selama alasannya tepat lo ya. Iya kan. Sekarang udah paham, sudah memahami kondisi dan keadaannya, kira-kira mau melangkah wis ngerti kan? Iya paham. Nah, kalau sudah paham ya wis, nanti kalau ada bingung lagi telepon lagi. Iya. Oke? Oke Mas, ya makasih ya Mas. Oke, semangat, matur sembah nuwun. Oke. Bye. Oke, teman-teman semuanya ya. Ini kejadian yang luar biasa yang kayak gini nih. Kadang ada yang 1 minggu di interminate, belum 1 minggu udah di interminate majikan. Ini visa sudah turun, belum sempat kerja ke majikan sudah di cancel. Apakah ini permainan majikan atau permainan agent, kita nggak ngerti, ya kan? Ya sekali lagi dalam persoalan seperti ini yang tahu ya yang nelpon, mbaknya yang nelpon. Karena bisa jadi anak ini kan dibilangnya cancel, sedangkan majikan itu sudah diproses anak baru lagi kan kayak gitu. Ya namanya gini, kita bisa curiga terhadap agent ya. Ini analisa dan logika saja menurut saya. Visa sudah turun kok majikan tidak mau. Terus ditanya alasannya nggak punya uang, kan tidak masuk akal. Nah, bisa jadi pada saat ongoing proses ya kan, mbaknya ini ada yang mau majikan lain ya kan, yang mau tanda tangan, terus majikan yang sudah disodori CC yang baru ternyata mau. Nah ini kan agent yang ngatur semuanya ya kan. Jadi sekali lagi ya teman-teman, kita tidak mendiskreditkan, tapi kita menggunakan logika dan nalar. Kenapa kok terjadi seperti ini? Kalau saya loh ya prinsipnya, kalau saya ketika terjadi sesuatu saya merenung dan berhenti sejenak. Masalah ini kenapa kan gitu. Kenapa kok kejadiannya seperti ini? Kok gak normal-normal saja? Mungkin buat agent ya itu normal. Jadi ladang bisnis gitu. Jadi dia punya 3 anak ya kan. Kemudian 3 anak, yang 1 mau, yang 1 nggak mau sama yang A, yang 1 mau sama A. Sedangkan A sudah tanda tangan dengan majikan E. Udah tinggal di switch aja. Bisa gampang. Nah, seperti itu bisa terjadi. Nah, ini kan berarti agentnya pinter. Supaya uang masuk. Nah, seperti itu buat teman-teman. Karena ngensel secara tiba-tiba dan visa sudah turun lah. Rugi dong. Majikan itu rugi gitu loh. Kalau dia ngensel dan how come? Bagaimana bisa? Sedangkan orang Hongkong itu kan perhitungannya tepat. Nah, kita ambil logika aja. Kita gunakan logika mikir kita. Berarti ada apa dengan agent tersebut kan? Visa udah turun. Nah, kalau apalagi surat terminate kontraknya belum keluar, belum dikasih. Nah, surat terminate kontrak itu selalu akan ada satu kotak di mana itu menuliskan the reason. Siapa yang minta keluar? Kalau majikan, nah, kita bilangnya interminate. Majikan yang akan nulis alasannya. Tapi kalau kita yang ngebreak, kita yang nulis alasannya. Ketika itu kosong, nah, di sini. Jadi buat teman-teman semuanya, kejadian-kejadian di Hongkong itu luar biasa, dan kita dengan kejadian-kejadian itu menelaah di mana sih persoalannya, di mana problemnya. Cara bermainnya setiap agent juga beda-beda. Kan seperti itu ceritanya buat teman-teman. Nah, makanya kadang-kadang ya saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa memberikan
gambaran ya apa yang sedang terjadi di dalam agent tersebut gitu. Visa udah turun, kelar, semuanya seneng, ya kan. Terus majikan juga, kita mau ngenso, majikan minta ganti rugi ke JJ-nya 5.000. Nah ini tidak ada dalam peraturan Hong Kong seperti itu gitu. Tapi kenapa kalimat dan kata-kata itu muncul? Nah, mbaknya tadi cerita bahwasannya mbaknya suruh ngensel, majikannya dibilangnya minta 5.000. Apakah benar majikannya yang minta atau itu hanya akal-akalan agent? Terus yang kedua, visa udah turun, mbaknya di cancel. Agent itu bilang sama mbaknya, yo minta 5.000 lah. Ini loh kalimat-kalimat yang begini nih loh. Saya sebagai pendengar ya, dan mengamati dan melihat, tapi saya nggak bisa merasakan yang sebenarnya mereka. Ada sesuatu yang ganjil di agent tersebut. Nah ini loh teman-teman. Jadi bisnis strategi agent itu macam-macam dan nggak karu-karuan. Nah disitulah yang kita harus kembali lagi ya, menelaah, berpikir seperti apa. Tapi kalau ya teman-teman nggak mau ambil pusing ya sudah, cari majikan lagi, selesai. Yang jelas tidak ada urusan memutuskan kontrak itu disuruh bayar. Nah itu pihak yang paling rugi kan sebenarnya agent ketika proses itu cancel, karena dia udah masuk uang. Pastinya dia ada deal-dealan sama majikan. Kalau kamu nggak deal atau apa ya kamu pasti tak potong. Tapi kalau ini aku rasa akan dialihkan ke JJ yang lain, dan mbaknya dicarikan majikan yang baru. Nah itu strateginya agent untuk mendapatkan uang. Ya sekali lagi ya buat teman-teman semuanya, bisnis peragentan ini bisnis yang masih subur di Hong Kong, dan orang Hong Kong pun mau menjalaninya karena ada nilai peluang di sana. Jadi siapa yang megang banyak majikan, nah itu cuan. Karena keuangan mereka semuanya ya dari majikan. Karena JJ tidak akan pernah dibebankan. Karena di dalam peraturan Hong Kong punya sudah hanya 10%. Nah di situ, nah ada plus dan minus. Tapi sekali lagi ya, teman-teman harus semakin menyadari, semakin paham, semakin mengerti. Seperti halnya kasus saya juga pernah memproses anak dan sudah ditandatangani keberangkatannya dia, visa turun, ditandatangani oleh lembaga peminjaman dari Hong Kong. Alhasil di bisnis ini kalau mbaknya intermediate dan break, siapa yang menanggung hutangnya? Yang menanggung hutangnya bisa agent, bisa PT. Mereka berdua bekerja sama. Nah, karena tidak mau menanggung hutang dan semuanya, otomatis biasanya si agent mencarikan majikan yang baru. Otomatis prosesnya akan mundur lagi 2 bulan. Nah, tetapi kalau mbaknya dicarikan majikan baru dan dia tidak mau, artinya sudah jelas-jelas mbaknya ini memang nggak mau bayar utang proses. Dia pinginnya dapat duit terus kabur mencolot ke PT yang lain. Makanya di situ juga ada kebijakan kenapa belum 1 tahun ada kunci mengunci, karena di situ tidak ada mau ada pihak yang dirugikan. Karena mutlak ya, ketika di interminate sama majikan 1 bulan atau 2 bulan, dia mendapat 1 bulan gaji kemudian tiket. Nah ini uang. Nah sedangkan dia masih punya banyak potongan. Nah orang-orang yang nggak mau bayar utang ini terus di interminate, agent kan akan selalu mencari solusi agar yang membayar ke agen tadi itu bukan agent, tetap mbaknya, makanya dia dicarikan majikan yang baru. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Ya semuanya plus minus lah. Sebenarnya teman-teman itu lebih banyak merasa diuntungkan ya ketika mendapatkan agent dan PT yang tepat. Ya kan, diuntungkan mendapat agent dan PT yang tepat. Tapi bagaimanapun itu adalah regulasi pemerintahan Indonesia. Kalau Hong Kong sudah sangat jelas regulasi Indonesia yang beda data paspor hilang dan semuanya, itu realita kenyataannya, biaya penggantiannya
itu luar biasa. Nggak sama dengan apa yang tertulis. Sebenarnya saya ingin banyak kumpulin bukti-bukti teman-teman. Berapa dipotongnya. Oke. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.